karuniamu dan penyertamu Tuhan Yesus sepanjang hari ini hingga pada malam hari ini Tuhan kami bertemu dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan walaupun lewat online tapi kami percaya Tuhan satu hati kami dipersatukan oleh kasih karunia daripadamu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan kami akan praktek penginjilan, berkati kami satu persatu, berkati hamba-Mu Pak Jonathan dan juga Ko Erik, berkati kami semua Tuhan yang ada dalam Zoom training ini Tuhan Yesus, berkati kami semua agar kami bisa benar-benar Yesus praktekkan setiap apa yang kami pelajari Tuhan Yesus dan menghasilkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang praktek ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat Anis. Ini karena Rosida belum ada, jadi kita akan lompat Esti dengan Yuli dulu. Setelah Esti dengan Yuli, Ibu Suci dengan Sinta, setelah itu Pak Dedi dengan Pak Agen. Kalau seandainya Anis dan Rosida belum ada, berarti akan diganti Pak Yuyun dengan Aven. Oke, silakan bisa mengambil posisi dan menyalakan mic kamera kalau bisa ya. Kalau nggak bisa jangan dipaksa. Silakan, ada Yuli. Yang duluan Esti ke Yuli, habis itu Yuli ke Esti. Silakan. Nanti akan dikomentar oleh Pak Jo. Shalom Ibu Yuli, apa kabarnya? Shalom, puji Tuhan baik. Apa itu shalom? Dan kabar keluarganya Ibu Yuli? Puji Tuhan baik. Ibu Yuli ada waktunya sekitar 10 menit. Ya. Apa ada waktunya sekitar 10 menit untuk saya? Untuk apa ya? Untuk memberitakan kabar yang sangat kita perlukan untuk di dunia ini, Bu. Kabar seperti apa, Bu? Kabar seperti kita ingin diselamatkan. Oke. Sambil kita minum-minum, duduk santai di depan. Apa boleh, Bu? Oke, boleh. Ada kabar gembira buat Ibu ya. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segalanya yang ada di bumi ini dan menciptakan yang paling mulia, yang menciptakan kita manusia. Allah amat mencintai ciptaannya manusia yaitu kita. Allah itu Maha Kudus, tidak membolehkan satu dosa untuk masuk kepada kita. Semua manusia telah berdosa dan layak menerima hukuman di api neraka. Karena cintanya besar kepada kita manusia, Dia rela menurunkan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk turun ke bumi dan menjelma sebagai manusia. Tuhan Yesus rela menderita dan mati untuk kita. Nah, Yesus mati untuk membayar harga yang ditebus untuk kita. Dia mati di kayu salib sehingga dosa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Nah, apakah sekarang Ibu lakukan untuk menerima tebusan itu agar Ibu dalam bahagian hadirat Allah selamanya di surga? Apakah Ibu mau? Ya. Nah, apa yang sekarang Ibu lakukan untuk menerima penebusan itu agar Ibu bebas dari hukuman yang kekal dan hidup Ibu dalam kebahagiaan hadirat Allah selamanya di surga. Nah, Ibu hanya perlu menerima dan
mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu di dalam hidup Ibu. Sekarang, maukah Ibu menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat Ibu? Ya, saya mau. Bila Ibu mau, ikuti saya berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke, mari kita berdoa, Ibu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang berdosa saya orang berdosa yang layak menerima hukuman, yang layak menerima hukuman, tetapi sekarang saya mengakui dosaku tapi sekarang saya mengakui dosaku di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ampuni aku, Tuhan, Ampuni aku Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar kepadaku. oleh karena kasih-Mu yang besar kepadaku. Aku percaya Engkau Aku percaya Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk mati di kayu salib dan menjadi juru selamat bagi saya. dan menjadi juru selamat bagi saya. Sekarang Tuhan Yesus, Sekarang Tuhan Yesus jadi Tuhan dalam hidup saya, jadi Tuhan dalam hidup saya. masuklah dalam hatiku Masuklah dalam hatiku dan menjadi rajaku. dan menjadi rajaku. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang luar biasa ini. untuk kebaikan yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ya Ibu, sekarang Ibu sudah menjadi warga warisan surga. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan Pak Jo. Tepuk tangan dulu buat Esti. Dan silakan Pak Jo untuk memberikan komentar. Oke, Esti. Ya, Cara Esti ngomongnya seperti dihafalkan. Seperti khotbah. Jangan begitu. Caranya ngomong seperti ibu-ibu kalau ngomong di pasar gitu sehari-hari ya. oke. Jangan seperti dihafalkan, tapi seperti sehari-hari. Ibu lihat itu pohon-pohon ya, kan bagus semua ya. Itu Iya. Tuhan yang menciptakan loh. Sama seperti misalkan di depan itu ada anjing yang bagus, lihat anjing yang bagus yang putih itu juga ciptaan Tuhan. Dan anak-anak kita dan kita sendiri juga ciptaan Tuhan. Jadi seperti ngobrol begitu Esti. Jangan formal. Beda ya antara formal tapi seperti ngobrol sehari-hari. Seperti ibu-ibu kalau ngomong-ngomong di pasar sehari-hari itu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris namanya conversation. Seperti percakapan. Jangan seperti khotbah atau seperti dihafalkan ya. Mungkin karena ini baru pertama kali Esti lebih seperti dihafalkan ya. Tapi usahakan seperti sehari-hari ngomong seperti antar ibu begitu ya. Ngomong sehari-hari ya. Oke, itu saran saya Esti. Oke. Oke. Thank you Pak buat komentarnya. Sekarang Yuli akan menginjili Esti. Shalom Ibu Esti. Orangnya loh nggak ada. Halo. Estinya lagi Keluar Esti. sinyalnya lagi nggak bagus lagi kayaknya. Tunggu sebentar, tunggu 1 menit. Ada sinyal Esti. Oke, sudah ada. Halo. Keluar ya Halo Esti ya. Ibu Esti. Ya, salam. Apa kabarnya Ibu? Oh, puji Tuhan, baik.
Lagi ada kesibukan apa tidak? Tidak sih. Ya. Boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Untuk apa Ibu? Saya punya kabar baik untuk Ibu. Boleh saya cerita sedikit, Ibu? Ya boleh. Ada cerita Kabar apa ya? yang ingin saya sampaikan. Ada cerita menarik yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan ini boleh menjadi cerita baik bagi Ibu dan keluarga. Ya. Oke, boleh ya, Bu? Saya mau menceritakan yaitu tentang Allah, Bu. Nah, Allah itu yang menciptakan segala makhluk hidup yang ada di dunia. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, binatang, tumbuhan, dan segalanya. Dan ciptaan yang paling mulia yang Allah ciptakan itu yaitu kita manusia. Nah, Allah ini sangat mencintai ciptaannya yang mulia ini, Bu. Dan itu adalah kita. Kita adalah manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia yang paling Ia cintai. Tetapi Allah ini adalah Allah yang kudus. Allah tidak menyukai dosa. Allah tidak mengizinkan dosa ataupun Allah tidak mau hidup berdampingan dengan dosa. Karena Ia adalah Allah yang kudus. Dan kenyataannya kita adalah manusia yang berdosa. Semua kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita layak menerima hukuman yang kekal yaitu api neraka. Nah, Allah tidak menghendaki kita untuk hidup binasa. Allah tidak menghendaki kita untuk binasa, untuk mati dalam kebinasaan dan hidup di neraka. Tetapi Allah harus melakukan hal itu karena Ia adalah Allah yang kudus. Untuk itu, karena kasih-Nya bagi kita, Allah memberikan anaknya satu-satunya, yaitu anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa saya dan juga dosa ibu, serta dosa kita semua. Nah, jadi karena Allah telah memberikan anaknya yang tunggal ini, Ia sebagai juru selamat kita, maka kita boleh ditebus oleh Allah. Kita boleh dosa-dosa kita, setiap dosa kita telah dipakukan Tuhan di atas kayu salib. Nah, jadi Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menerima penebusan dosa itu dan bebas dari hukuman yang kekal? Yaitu satu, kita hanya harus mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Sebagai juru selamat saya dan juga sebagai juru selamat Ibu dan semua saudara-saudara kita. Apakah Ibu mau menerima Tuhan sebagai juru selamat Ibu? Ya, saya mau. Kalau mau, mari ikuti saya berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, saya orang berdosa saya orang berdosa dan saya layak menerima hukuman, dan saya layak menerima hukuman, tetapi saya sudah bertobat Tuhan. tetapi saya sudah bertobat Tuhan. Saya mau menerima Tuhan Saya mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat saya. sebagai Tuhan Juru Selamat hidup saya. Ampuni saya Tuhan. Saya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Yuli. Silakan Pak untuk memberikan komentar kepada Yuli. Oke, Yuli, lebih sudah bagus, suaranya rileks. Nah, ada hal yang ingin saya mau tekankan. Untuk keselamatan itu bukan saja Yesus sebagai juru selamat. Ada dua ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan, Lord, dan juru selamat.
Savior. Jadi kalau juru selamat kita nggak berbuat apa-apa ya. Tapi kalau Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia harus jadi Tuhan kita, harus jadi bos kita. Nah, pada waktu penginjilan tidak perlu banyak diterangkan. Tapi nanti dalam pendewasaan, tambah lama tambah kita harus mengajar apa itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mati bagi kita di atas kayu salib. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan kita, Tuan kita, bos kita. Segala kehendaknya yang ada dalam Alkitab itu harus kita turut. Makanya banyak orang Kristen yang mungkin nanti nggak sampai ke surga, ngakunya saya orang Kristen, tapi masih main perempuan, masih main judi, masih korupsi kalau bisnis, masih melanggar kehendak Tuhan. Yang itu bukan artinya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ngerti ya, Yuli ya, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Juru Selamat gampang, tapi sebagai Tuhan itu yang lebih berat. Hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pada waktu penginjilan nggak bisa dijelaskan panjang lebar, tapi nanti dalam pendewasaan kita semua harus ngerti bahwa kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Lord kita, sebagai majikan kita, sebagai bos kita. Harus nurut semua kata-katanya. Tidak bisa kita membangkang, tidak bisa kita berontak, tidak bisa kita hidupnya masih hidup dalam dosa. Itu yang perlu saya tekankan kepada Yuli aja. Ya, baik juga kalau bagian akhirnya Yuli tekankan itu ya. Selamat Ibu Esti. Kalau Ibu Esti nanti keluar lalu ditabrak truk atau apa begitu, atau Ibu Esti nanti kena virus lalu meninggal, Ibu Esti kemana Ibu Esti? Moga-moga Esti menjawab langsung, saya ke surga atau saya ke Firdaus. Ya, itu penekanan ya, penekanan keyakinan keselamatan namanya. Oke, rasanya cukup Eric. Oke, terima kasih Pak. Ya, mari. Terima kasih Pak. Oke, kita akan lanjut kepada, karena belum ada Rosida ya, sudah masuk cuma belum balas. Ini Ibu Sucin dengan Sinta. Ibu Sucin duluan. Tes. Sinta, silakan. Kita tenang. Oh ya, matikan suara ya. Suci dengan siapa ini? Eric? Sinta. Udah mulai ya? Ya, silakan Ibu Sucin. Halo Sinta. Halo. Boleh kenalan nggak? Boleh, Boleh. Namamu siapa ya? Sinta. Nama saya Sucin. Boleh saya minta waktunya sedikit? Boleh. Ini saya membawa kabar baik. Kabar baik adalah Tuhan menciptakan segala isinya dan juga manusia di bumi. Sinta, saya mau tanya, kalau suatu saat Sinta meninggal dunia, tahu nggak rohnya kemana? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau manusia, kalau berdosa, pasti ke neraka kan? Iya. Nah, kalau ini Tuhan Yesus Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Kalau melalui Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Terus maukah Sinta menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Iya. Mau.
Kalau mau kita doa terima Yesus, mau nggak? Ya, Ikut saya berdoa ya. Yesus Kristus, Yesus Kristus, saya buka hati, saya buka hati, saya undang Engkau saya undang Engkau masuk dalam hatiku. masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhanku Jadilah Tuhanku dan juru selamatku dan juru selamatku secara pribadi. secara pribadi. Ampunilah dosa-dosaku Ampunilah dosa-dosaku dan dosa nenek moyangku. dan dosa nenek moyangku. Sucikan aku Sucikan aku dengan darah-Mu. dengan darah-Mu. Tuliskan namaku Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu. dalam kitab kehidupan-Mu. Sehingga saya Sehingga saya punya kepastian punya kepastian suatu saat suatu saat meninggal dunia ini meninggal dunia ini pasti kembali ke meninggal rumah dunia ini Bapa. Pasti kembali pasti kembali ke rumah Bapa di surga. ke rumah Bapa di surga. Bukan mudah-mudahan Bukan mudah-mudahan dan tidak dihukum di neraka lagi. dan tidak dihukum di neraka lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Amin. Selamat ya Sinta. Amin. Sinta sudah diselamatkan. Oh ya, bolehkah saya minta nomor HP Sinta? Boleh. Ya, terima kasih ya. Oh, oke, Pak. Silakan Pak. Oke, Ibu Sucin, masih banyak groginya ya. Kembali Ibu Sucin, nggak perlu dihafalkan ya. Poin-poinnya aja, 5 poin utama aja. Tahu ini 1, 2, 3, 4, 5, udah. Nggak perlu dihafalkan. Kata-katanya nggak perlu dihafalkan. Kata-katanya seperti ngomong biasa aja sehari-hari antar ibu atau teman di pasar atau di kantor begitu ya. Nah, Ibu Suci jangan lupa cerita tentang kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, mengganti dosa kita. Tadi dilupakan bagian itunya ya. Jangan, itu adalah bagian yang sangat penting. Oh, Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib itu buat saya itu. Untuk mengganti saya yang mestinya mati karena dosa saya, dia yang mati ganti saya. Jadi jangan lupa ditekankan kematian di atas kayu salib ya. Iya. Oke, mungkin tambah lama tambah nggak grogi lagi ya Ibu Sucin ya. Oke. Rasanya cukup. Biasanya kebanyakan kesaksian. Kenapa? Kesaksian, kalau saya ke rumah-rumah itu ketemu teman-teman, saya kesaksian dulu gitu. Ya. Rame-rame, satu orang kepada beberapa orang begitu kesaksiannya. Kalau berteman kan 2, 3, 4 orang gitu berkumpul begitu. Oh, oke. Ya, tapi juga harus bisa satu sama satu ya. One to one ya. Penginjilan pribadi itu satu sama satu. Oke. Cukup Erik. Oke. Sekarang Sinta yang akan menginjili Ibu Sucin. Semangat. Halo, Halo, boleh kenalan nggak? boleh. Namanya siapa? Nama saya Sucin. Kalau nama saya Sinta. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh.
Kalau boleh tahu, agamanya apa ya? Passion. Oh, Paisin. Maaf Kak Tani, saya mau tanya, jika suatu saat kalau Ibu Sucin meninggalkan dunia ini, Bu Sucin tahu nggak rohnya kemana? Nggak tahu sih. Kalau yang saya pernah dengar, jika suatu saat meninggalkan dunia ini, orang yang Paisin akan dijemput oleh roh maut dalam berupa kepala kerbau, terus kepala kuda dan roh yang hitam dan putih dengan lidah panjang untuk dibawa ke tempat penyiksaan yang ada 18 tingkat. Betul Kak? Kurang tahu sih. Kalau begitu, apakah Ibu Sucin siap untuk dilakukan gitu selama hidup? Ya sih, saya selamanya Paisin gitu. Kalau menurut kepercayaan saya, ketika kami meninggalkan dunia ini, kami pasti ke surga dan tidak akan mengalami penyiksaan karena dosa kami telah ditanggung. Ya. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia menjadi manusia, disiksa, disalibkan untuk menanggung segala kesalahan kita. Bahkan dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Ibu Sucin mau nggak jadi bagian orang percaya itu? Oke lah. Kalau Ibu Sucin mau ikut saya berdoa, Iya. menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, hari ini saya buka hati, saya undang Engkau, mari masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhanku dan juru selamatku secara pribadi. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa-dosaku, ampuni dosa nenek moyangku, tuliskan namaku dalam kitab kehidupan-Mu, sehingga saya punya kepastian jika suatu saat saya meninggalkan dunia ini, saya pasti ke surga, bukan mudah-mudahan. Beri saya hati yang baru, yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Selamat sudah menjadi bagian sehingga punya kepastian ke surga. Ya, amin. Ya. Oke, terima kasih Sinta. Silakan Pak Jo memberikan komentar. Oke, Sinta, terlalu cepat kamu nggak beritakan Injil tadi. Kok cerita-cerita tentang agama lama, kok tiba-tiba tanya mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu terlalu cepat itu. Harus cerita lebih dahulu 5 poin itu ya. Untuk menjelaskan itu ya. Nanti orang kenapa saya dari agama lama tadi yang takut kalau mati takut nanti tadi ada kepala kerbau dan segalanya. Kok tiba-tiba kok saya terima siapa ini? Dan Sinta harus jelaskan itu siapa itu Tuhan Yesus Kristus.
kenapa perlu Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita. Sebab kalau enggak kita yang masuk neraka. Jadi itu perlu dijelaskan langkah demi langkah, 5 langkah yang biasanya kita tekankan dalam penginjilan ya, Sinta ya. Jadi jangan lupa, jangan dilupakan itunya. Jangan terlalu cepat masuk ke langsung diajak berdoa begitu ya.